Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dipitasari. Saya mahasiswi dari Universitas Adiwangsa Jambi, S1 Farmasi semester 3. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang antiemetik atau anti muntah. Baik, pertama saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Ini definisi anti muntah. Jadi, muntah didefinisikan sebagai keluarnya isi lambung sampai mulut dengan paksa atau dengan kekuatan. Kemudian, antiemetika atau anti muntah adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual dan muntah. Kemudian, etiologi muntah. Muntah umumnya didahului oleh rasa mual atau naus. Meskipun tidak selalu demikian, tetapi memiliki ciri-ciri seperti pucat, berkeringat, air liur berlebihan, tachycardia, pernapasan tidak teratur. Kemudian ada juga antiemetika diberikan kepada pasien dengan keluhan. Yang pertama, mabuk jalan, mabuk kehamilan, mual atau muntah yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Selanjutnya, pada manusia, muntah terdiri dari dua aktivitas. Yang pertama, naus atau mual. Yang kedua, retching atau muntah. Nah, naus atau mual ini perasaan tidak nyaman di tenggorokan dan perut. Sedangkan retching atau muntah ialah pengeluaran isi lambung atau perut melalui esofagus dan mulut. Baik, selanjutnya kita masuk di penggolongan obat anti muntah. Yang pertama, antagonis reseptor 5-hidroksi-triptamanin, kanabinoid, antagonis dopamin, antihistamin, benzodiazepin. Yang pertama kita akan membahas yang antagonis reseptor, yaitu obat ini yang menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf, pusat dan saluran pencernaan. Obat ini digunakan sebagai obat mual dan muntah pasca operasi dan stotoksik obat. Kemudian contoh nama obat yaitu yang pertama dolazetron, granisetron, ondansetron, palonosetron. Yang kedua kanabinoid, yaitu obat ini efektif diberikan dalam bentuk oral. Contoh obatnya dexamethasone. Yang ketiga, antagonis dopamin, ialah obat ini bekerja pada area dopamin. Contoh obatnya domperidone. Kemudian antihistamin, yaitu obat yang efektif pada berbagai kondisi, termasuk mabuk kendaraan dan mabuk pagi berat pada masa kehamilan. Namun, untuk pasien kemoterapi, efeknya kurang efektif atau kurang kuat. Contoh obatnya dari kelas benzamida, misalnya metoclopramida. Yang terakhir, benzodiazepin, yaitu contoh obatnya lorazepam. Selanjutnya kita masuk di prinsip kerja obat. Yang pertama, domperidone, yaitu bekerja dengan menghambat aksi dopamin pada reseptor dalam CTZ yang berada pada bagian luar sawar darah otak yang meregulasi mual dan muntah. Domperidone ini memiliki efek samping, memang jarang terjadi dan kadang berupa kejang-kejang, usus sementara, dan reaksi kulit. Kemudian yang kedua yaitu metoclopramid, yaitu bekerja menghambat reseptor dan memblokir reseptor serotonin di zona pemicu kemoreseptor di susunan saraf pusat. Akibatnya terjadi peningkatan motilitas dan mempercepat penggosokan lambung tanpa merangsang asam lambung dan pankreas. Metoclopramid ini digunakan pada semua jenis mual atau muntah, kecuali yang disebabkan oleh mabuk jalan. Nah, selanjutnya kita masuk di dexamethasone.
Nah, jadi dexamethasone ini bekerja menghambat pelepasan prostaglandin secara sentral, sehingga terjadi penurunan kadar 5-HT3 di sistem saraf. Kemudian menghambat pelepasan serotonin di saluran cerna, sehingga tidak terjadi ikatan antara serotonin dengan reseptor 5-HT3. Nah, dexamethasone ini diindikasikan bisa mengobati mual atau muntah akibat kemoterapi. Selanjutnya, lorazepam. Nah, lorazepam ini bekerja meningkatkan efek unsur kimia tertentu di dalam otak, yaitu asam gamma aminobutirat atau GABA. Dengan meningkatnya aktivitas GABA, kerja otak akan melambat dan menghasilkan efek menenangkan. Lorazepam ini memiliki efek samping seperti pusing, kelelahan, mengantuk, dan lain-lain. Lorazepam ini diindikasikan sama dengan dexamethasone, yaitu mengobati mual dan muntah akibat kemoterapi. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Yang pertama, antiemetika atau anti muntah adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual dan muntah. Antiemetika itu sendiri diberikan kepada pasien dengan keluhan mabuk jalang atau motion sickness, mabuk kehamilan atau morning sickness, dan mual atau muntah yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Kemudian penggolongan obat anti muntah terbagi menjadi 5, yaitu antagonis reseptor 5-hidroksitritamin, kemudian kanabinoid, dan antagonis dopamin. Kemudian antihistamin, benzodiazepin. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.